Kali ini saya akan membahas, ya kita coba ini bagaimana melakukan uji regresi data panel. Pertama, datanya harus kita siapkan terlebih dahulu. Datanya ini di Excel ya, sudah kita siapkan. Nah, data ini terlebih dahulu harus di save as sebagai, katakanlah kita bikin di sini, ya bentuk Excel 97/2003. Nah, setelah itu kita simpan dalam bentuk tersebut, maka kita harus menutupnya kembali. Nah, data yang dipakai ialah sebagai berikut. Nah, ini. Jadi di sini saya coba ya, besarkan ada kode, tahun kode ini adalah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. PM ini penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, PGN, pengangguran, dan PDK jumlah penduduk. Nah, inilah datanya mulai 2013, 2014, sampai 2017. Nah, data ini kita tutup ya. Nah, kita buka eViews-nya, file, new, open, foreign data as work file. Nah, kita bukalah tadi di mana kita menyimpan apa data kita tadi, kita masukkan. Nah, open. Nah, inilah tampilannya. Ya, udah masuk ke sini. Kita next kan. Kode tahun. Kode tahun, PM, PE, PM, PGN, PDK, kita next kan. Baru data panel. Oke, kita selesaikan, finish. External source no. Nah, inilah hasilnya. Ya, jadi kalau kita buka di sini PDK, inilah jumlah penduduk. Ya, udah masuk dia. Selanjutnya kita coba membuat apa namanya ya? Kita membuat grup untuk statistik deskriptif data ini. PE, PDK, salah ya, kita bikin PM, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, PDK. Kita klik kanan, open as group. Nah, ini dia sudah kelihatan ya data-datanya. Nah, inilah datanya. Selanjutnya kita akan melakukan uji deskriptif ya. Proc, quick, grup statistik, deskriptif, statistik, baru kita lihat individual sampel. Nah, kita ketikkan, kita ambil nama-nama variabelnya tadi, kita copy. Nah, ini dia. Nah, inilah dia. Ada min, rata-rata tiap variabel, ada median, ada maksimum, ada minimum, standar deviasi dari masing-masing variabel. Jumlah observasinya 165. Ini kita freeze, kita kasih nama. Ini statistik deskriptif. Oke, kita ganti, nggak bisa dia. Stat des. Nah, oke kan ya, udah kita tutup ya. Nah, Selanjutnya kita akan melakukan uji common effects, fixed effect, dan random effect ya. Quick kita pilih estimate equation. Nah, di sini kita ketiklah variabel yang akan kita pakai. Ini saya selalu sudah mengetik nama-nama variabelnya ya di notepad ya. Tinggal saya paste. Panel option ini kita cross sectionnya none ya, nggak usah ada karena kita mau yang common effect. Kita oke kan. Nah, inilah dia yang bentuk common effect. Kita freeze, lalu kita kasih nama common effect method. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita masuk lagi. Kita lihat option, ini kita bikin fix. Nah, inilah hasilnya. Kita freeze, kita kasih nama fix effect method, FEM. Oke, kita tutup. Baru estimate lagi. Kita pilih random effect method. Oke, kita freeze, kita kasih nama RAM. Oke, kita tutup. Ya, langkah selanjutnya yaitu karena saya menggunakan eViews 10, di mana eViews 10 ini tidak terdapat LM test, maka yang saya lakukan adalah menambahkannya. Baru kita klik add-in, download add-in. Nah, kita pilih di sini installed. Saya sebetulnya sudah menginstal, saya hanya ingin menunjukkan. Ambil BP test. Ya, ini dia. BP test. Baru install.
Saya teruskan ya, diinstal terus, di downloadnya. Jadi kita harus connect ke internet. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini dia akan muncul BP test. Kita close. Nah, selanjutnya kita lakukan uji chow. Uji chow ini dilakukan pada saat apa ya? Fix quick estimate equation. Nah, kita ambil tadi yang ini, kita copy. Nah, tinggal kita copy saja, paste. Nah, final optionnya fix. Nah, ini kita oke kan. Nah, baru data ini view, kita ambil fix random testing. Nah, ini dia redundant fix effect. Ini kita ambil. Nah, inilah dia uji chow. Kita freeze, ya, hasilnya kita freeze. Ini kita kasih nama chow. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita ingin melakukan apa namanya, yang uji Hausman test ya. Estimate, kita ambil Hausman ini diambil dari random. Nah, ini random, kita oke kan ya, sudah kita oke. Nah, kita ambil view fix random testing, ambil di sini Hausman test. Nah, inilah Hausman testnya, kita freeze, kita kasih nama Hausman test. Nah, kita oke kan, kita tutup. Selanjutnya kita coba yang uji LM. LM itu diambil yang dari common none. Kita oke kan, view, baru fix random test. Nah, ini udah ada, dia muncul Lagrange multiplier. Oh, kenapa tidak muncul? Ya, langkah selanjutnya tadi, makanya dia tidak bisa, ternyata dia harus diperbaiki ya. Bukan dari situ dilihat dalam melakukan LM testnya. Nah, pertama kita lakukan lagi estimate equation, kita pastekan, baru panel optionnya none, oke. Nah, inilah hasilnya. Hasil ini kita mau melakukan uji LM test. Kita ambil add in. Anda di sini pakan random effect LM test. Kita ambil ya, kita klik di add in tadi. Saya ulangi ya, saya besarkan aja. Add in, ambil pakan. Nah, ambil standar Lagrange multiplier test. Kita oke kan. Nah, inilah hasilnya. Hasil ini kita freeze. Ini dia, kita kasih nama LM. Kita oke kan. Ya, jadi inilah dia. Sekarang kita ingin membandingkan ketiga hasil. Nah, inilah hasil fix effect. Inilah bukan nih. Kita ambil hasil uji chow, uji Hausman, dan uji LM. Nah, ini tadi chow, Hausman, dan LM ya. Jadi ketiga hasil ini kita lihat perbandingannya, mana yang kita pilih. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan, kita lihat dulu deskripsi tadi apa indikatornya yang mau diambil. Ya, jadi uji chow. Nah, di sini ada uji chow-nya. Nah, ini di uji chow ada dikatakannya. Nah, uji chow dia adalah menguji antara common effect dengan fixed effect. Nah, di sini dikatakannya alpha, jadi p-value-nya kurang dari nilai signifikansinya, sehingga tolak H0, berarti yang digunakan adalah FEM. Nah, kita lihat hasil kita. Nah, inilah uji chow. Nah, kita lihat di sini ya, lebih, kalau kita lihat ya di sini signifikan ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, coba kita lihat tadi di sini. Ya, lebih kecil, maka sehingga tolak H0 berarti sama. Uji Hausman-nya dia di sini p-value-nya 0,57. Lebih besar dari, sehingga yang diterima adalah random effect ya. Nah, kita coba lihat punya kita. Ini dia, saya besarkan. Nah, ini di sini ya. Ya, lebih besar dari 0,05. Berarti yang ditolak adalah tadi ini dikatakannya, sehingga kita menerima H0. Berarti random effect. Sementara itu LM test. Ya, di sini dikatakannya dari skripsi ini bahwa lebih besar dari. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Lebih besar dari 0,05. Ya. Coba ya, ini kenapa berbeda? Ini lebih kecil ya, coba kita lihat. Ya, saya ulangi. Di sini kita lihat bahwa ya, inilah hasil uji chow ya, ini bisa kita lihat di sini
bahwa dia lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita lihat bagaimana keputusannya yang ada di deskripsi, dikatakan bahwa lebih kecil dari 0,05 menolak H0, berarti yang digunakan adalah fixed effect model. Nah, selanjutnya kita lakukan uji Hausman. Ya, uji Hausman. Ya, kita lihat uji Hausman di sini bahwa probability-nya, nah ini kita besarkan. Nah, probability-nya 0,2564, lebih besar dari 0,05, berarti yang kita terima adalah random effect model. Nah, yang terakhir di LM test. Nah, LM test kita inilah hasilnya. Nah, kita coba tadi. Nah, ini skripsi ini tidak ada melakukan LM test ya. Dia hanya sampai uji Chow, uji Hausman. Nah, ya dia tidak ada melakukan uji Hausman. Nah, kita coba cari yang lain. Nah, ini LN Bousbegen ya. P-value lebih kecil dari 0,05, tolak H0. Terdapat efek individu. Tidak terdapat. Nah, di sini P-value-nya tidak terdapat efek waktu. Ya. Ini agak membingungkan skripsi yang saya ambil ini. Ya, coba kita lihat ya di teori yang lain. Nah, LM test, nah ini. Jadi LM hitung lebih besar dari si square table. Nah, ini coba ya kita lihat LM. Nah, di sini ada apabila H0 pilih PLS atau common effect pilih H1. Ya. Nah, kita lihat. Dari data kita ini, Bousbegen ini 0 lebih kecil dari 0. Berarti kita menerima H1. Jadi menerima H1 ya, kalau dia menerima H1, tadi di sini keterangannya adalah menolak H0. Nah, untuk LM berarti ini dia. Berarti H1 random effect ya. Berarti kita lihat atau kita simpulkan di sini pada data ini bahwa uji Chow memilih fixed effect model, uji Hausman memilih random effect model. Ya, nah uji LM memilih random effect model. Jadi dari ketiga kali uji coba, maka yang dipilih ada 2 ini, maka data ini dibahas dengan menggunakan random effect model. Demikianlah dari saya, terima kasih.